Mohon maaf, memang iya. Keluarga besar adalah saya Muhammadiyah. Dan Jago itu kalau di sastra kuno negara Kertagama disebutkan di Pupuh 41 bait 4 ya. Apakah karena agama yang dianut oleh Wisnuwardana itu adalah Buddha Tantrayana, atau agama administrasi pada saat Kartanagara menjabat sebagai Raja Tumapel itu adalah Buddha Tantrayana, atau ada alasan yang lebih pragmatis? Misalnya karena itu digunakan sebagai sesembahan untuk mengenang jasa-jasanya Wisnuwardana, sehingga diciptakanlah aliran itu. Karena bagaimanapun Buddha Tantrayana itu kan berisi banyak ajaran, berisi tentang mantra-mantra. Betul. Nah, itu bagaimana Ki penjelasannya? Feel free. Hidup tak ubahnya seperti sebuah jangka. Untuk menciptakan sebuah bulatan yang sempurna, kita tidak hanya berjalan ke depan, tapi juga harus mundur ke belakang. Tidak hanya berbicara tentang jadi apa kita nanti, tapi juga berbicara tentang siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Malang hari ini yang telah ditumbuhi oleh gedung-gedung megah, mewah, dan indah, dan juga memiliki sistem pendidikan yang cukup mumpuni dan pelayanan kesehatan yang juga cukup baik, dan mungkin akan bertransformasi di masa yang akan datang dengan lebih baik lagi, tidak boleh melupakan siapa jati dirinya. Berbicara tentang Malang di masa lalu, khususnya manusia Malang di masa lalu, di kepala kita pasti tercetus sebuah nama, yaitu Ken Arok atau Ken Angrok, seorang tokoh yang berhasil mengalahkan Tunggul Ametung, yang kemudian mempersunting istrinya, yaitu Ken Dedes. Menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok memiliki 2 orang istri, satu Ken Umang, yang kedua adalah Ken Dedes. Di kemudian hari, kekuasaan Ken Arok itu diberontak oleh seorang tokoh yang bernama Anusapati. Anusapati adalah anak dari Tunggul Ametung. Setelah itu di Anusapati dikudeta lagi oleh seorang tokoh yang bernama Tohjaya. Untuk melanggengkan kekuasaannya, Tohjaya ini mengirim seorang utusan untuk membunuh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Ranggawuni adalah anak dari Anusapati, Mahesa Cempaka adalah cucu dari Ken Arok dan Ken Dedes. Sayangnya rencana tersebut gagal karena 2 tokoh ini berhasil melawan, kemudian menyerang Tumapel, dan Tohjaya tewas di dalam pelarian. Memenangkan sebuah pertarungan, kedua tokoh ini akhirnya bersepakat untuk menghentikan perang saudara, kemudian memimpin Tumapel secara bersama. Ranggawuni menduduki posisi sebagai Maharaja Tumapel dengan gelar Batara Wisnuwardana, sedangkan Mahesa Cempaka menduduki jabatan sebagai Ratu Angabaya dengan gelar Batara Narasingamurti. Kemudian keduanya mengubah ibu kota negara yang awal bernama Kutaraja, kemudian diubah menjadi Singasari. Di bawah kekuasaan Wisnuwardana, Tumapel mengalami kedamaian yang sangat panjang sekali. Menjelang meninggal dunia, Wisnuwardana memutuskan untuk lengser ke Prabon, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Kartanegara. Dan ketika benar-benar lengser ke Prabon atau meninggal dunia, Kartanegara membuatkan sebuah monumen yang oleh Kakawin Negara Kartagama Pupuh 41 Gatra keempat disebut sebagai Jajagu, atau yang hari ini kita kenal sebagai Candi Jago. Nah, tokoh di sebelah saya adalah seorang
juru kunci dari Candi Jago atau juru pemerhati, juru pelihara Candi Jago pernah diberi gelar sebagai juru kunci atau juru pemelihara terbaik Indonesia. Setelah itu juga beliau, selain itu juga beliau itu adalah seorang pemilik Omah Semar yang lokasinya cukup besar, dan beberapa bulan yang lalu dia itu Omah Semar didatangi oleh Bapak Jokowi dan Prabowo dan berdua makan bersama di sana. Selain itu juga beliau adalah seorang seniman, budayawan, dan juga sering menjadi rujukan oleh pemerhati sejarah dan kepurbakalaan. Dan yang paling menarik bagi saya dari semua atribusi tersebut adalah beliau adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang mengingatkan saya kepada tokoh Abdul Munir Mulkan yang sering menulis tentang sufisme Siti Jenar. Nanti kita akan berbicara tentang itu semua, tapi untuk awal saya ingin menyapa tokoh di sebelah saya yang sangat hormati ini. Beliau bernama Bapak Suryadi sebenarnya. Betul, ya. Tapi kita lebih kenal sebagai Ki Suryo. Gitu. Ki Sugeng Rawuh, matur sembah nuwun sudah hadir di acara podcast kami. Nggih, matur nuwun. Wilujeng sonten. Wilujeng sonten. Nah, pertanyaan pertama Ki, sebagai pembuka. Secara fisik candi corak Hindu dengan corak Buddha itu bisa dibedakan. Misalnya candi corak Hindu itu bangunannya lebih ramping. Setelah itu kalau seperti candi Prambanan, sedangkan corak candi Buddha itu lebih lebar seperti Borobudur. Habis itu juga kita bisa membedakan dari atapnya, ya toh. Atapnya kalau Hindu berupa ratna, kalau Buddha itu stupa, yang disebut sebagai arupa datu. Ya toh. Nah, saya tidak bisa melihat ciri itu di Candi Jago karena dia berbentuk persegi dengan konsep punden berundak dengan 3 teras. Gitu. Bisa dijelaskan Ki, bagaimana ini? Ini bercorak apa sebenarnya Candi Jago ini? Ya, makasih. Kami ucapkan selamat sore untuk semuanya hari ini. Juga saya pakai salam khas kami. Malang itu masih wilayah deltanya Tengger. Oh. Jadi Hom Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Suryo, asli Arema. Jadi saya terangkan tadi sudah diterangkan sendiri sama Indra bahwa tentang Malang bagaimana si tokoh yang disebutkan adalah Ken Arok atau bergelarnya adalah Sang Amurwa Bumi. Ya. Mengejawantah dan menata bumi Malang beliau. Jadi dalam segala petualangannya itu adalah untuk menata Malang dan akhirnya berhasil sehingga diteruskan dengan cucunya. Dari bumi Malang inilah akan menyatukan Nusantara dengan sebagai asumsi, sebagai semangat yang dikatakan ekspedisi Pamalayu, yaitu yang disebutkan adalah Cakrawala Mandala Nusantara. Itu Singasari. Yang disebut Mandala itu adalah tempat sekecil dari Tumapel yang saat itu atau bumi Malang. Cakrawala adalah angkasa, angan-angan. Jadi mempunyai angan-angan adalah Nusantara untuk memperbesar dan menyatukan Nusantara. Dan nanti di Majapahit dilanjutkan oleh keturunannya yaitu yang disebutkan Patih Gajah Mada yang mengatakan Hamukti Palapatu sumpah palapanya. Jadi adalah dari bumi Malang itulah sumpah itu. Nah, tadi sudah dijelaskan begitu sehingga Malang itu kalau membuat sesuatu ide, sesuatu
gagasan sesuatu, bagaimana kita harus menang, itu adalah tidak harus terfokus dan dogma yang sudah diatur. Inilah, kalau gitu nggak bisa ngasih. Sampai sekarang pun, gitu. Tidak bisa akan berhasil, dia akan menata bumi Malang. Harusnya dicontoh adalah karakter bagaimana caranya si Ken Arok itu. Gitu. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa bangunan-bangunan atau situs-situs peninggalan, kenapa? Tadi memang ada pakem ya, kalau candi yang berbentuk stupa lebih melebar dan atapnya mesti stupa. Ya. Sebutannya adalah Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu yang di atas. Lalu kalau sifatnya Hindu, memang ada membesar dan seperti gunung, di atasnya mesti Meru. Seperti Bali-Bali kan ada Meru yang dikatakan itu, atapnya Meru. Ya, jadi Burloka, Suwarloka, ini sebutannya. Burloka. Nah, inilah perbedaannya. Tetapi tadi kita fokus ke Candi Jago. Saya akan menerangkan karena saya 38 tahun mengabdi di Candi Jago. Tetapi dengan karakter dari Sang Amurwa Bumi Ken Arok, kami tahun 2014 kami adalah sebagai penjaga atau juru pemelihara candi teladan seluruh Indonesia. Jadi itu tahun 2014. Kami sangat memahami, kami sangat membaca tentang struktur semuanya tentang Candi Jago. Candi Jago adalah bukan perpaduan, inilah mengenalkan. Masyarakatnya janganlah terisu oleh dogma satu aliran, nggak iso. Sampai sekarang pun, apapun yang saya perlu, tadi dikatakan sampai saya itu orang Muhammad. Tetapi itu adalah pribadi saya dan keluarga saya. Tetapi saya berkembang di masyarakat di Bumi Malang, saya pakai adalah budaya yang itu. Sama dengan saya katakan saya adalah karakter Mangejowantanya Amurwa Bumi. Sehingga bangunannya di sini adalah alkulturasi, sinkritisme dari tiga. Yang pertama tidak meninggalkan leluhur, yaitu prasejarah. Jadi masa megalitikum, kepercayaan masyarakat. Nah, di sini bangunannya adalah tadi dikatakan bertingkat ada 3, mempunyai tangga dan bentuknya persegi seperti bangunan megalitikum saya itu punden berundak. Lalu, gitu. Untuk bangunan yang di atapnya itu dikenal dengan ada merunya tumpang. Candi Jago itu tumpang, ada 11. Contohnya karena candinya untuk atapnya sudah rusak, akhirnya ada relief yang di partayatnya. Yaitu cerita Mahabharata Sabhaparwa Parwa yang kedua, itu di partayatnya atau Pandawa lagi masa pembuangan 12 tahun karena kalah judi ya, kalah dadu itu di belakang itu ada struktur replikanya atap dari Candi Jago. Jadi ada atap 11. Nah, ini membuktikan adalah Hindu, ciri khas Hindu. Lalu bangunannya, patung-patungnya atau arca sebagai perwujudan siapa yang didharmakan di situ sebenarnya. Itu arcanya adalah arca Buddha Mugapasa. Lalu bukti lagi yang kedua, kalau tetap ada tatanan dan tangga-tangga adalah megalitikum yang saya katakan adalah punden berundak, pemujaan awal leluhur, sedangkan membuktikan Hindu dan Buddhanya sinkretisme itu adalah pada relief. Relief yang di Batur Candi atau pada bagian bawah sendi pondasi itu adalah relief yang menceritakan tentang Buddhistis, tentang Buddha, relief Buddha. Contohnya seperti cerita Tantri, Fabel, cerita binatang itu adalah Buddha. Cerita Ari Dharma atau Angling Dharma yang terkenal itu di relief Candi ada. Lalu Kunjarakarna, satu-satunya relief yang berjudul Kunjarakarna itu tentang gambaran neraka di surga. Mangejowanta itu adalah Buddha. Menginjak pada kaki candi, jadi tengah, Batur lalu kaki candi. Itu adalah versi wayang, yaitu cerita Mahabharata semua. Ini Hindu. Kalau wayang gitu. Jadi partayatnya tadi, lalu dilanjutkan Arjuna Wiwaha, di atap sendiri dekatnya pintu yang masuk ke ruangan candi, itu ada relief yang di ceritanya yang berjudul adalah Krishnayana. Nah, ini adalah reliefnya itu. Itu gabungan berarti ya? Iya, jadi diperpadukan. Lalu yang kedua,
Cerita Kunjara karena itu adalah karangan dari seorang empu pada masa Majapahit yang sangat terkenal, yaitu Empu Prapanca. Di situ disebutkan antara sang Buddha Wairucana, jadi tokoh Buddha, kalau di Hindu hampir sama dengan Siwa. Kami Siwa, kami Buddha, tunggal ika kabaik. Jadi kami tidak ada perbedaan antara kami Siwa, kami Buddha, tunggal ika. Jadi satu, kabeh. Semuanya adalah menyatu. Itu jenengan tadi sudah menyebutkan bahwa itu disebutkan di mana? Bahwa itu disebutkan ada beberapa prasasti, juga disebutkan yang di kitab itu, yang tadi saya disebutkan ada. Candi Jago itu kalau di Sastra Kuno Negara Kertagama disebutkan di Pupuh 41 bait 4 ya. Iya. Tadi disebutkan itu, angka tahunnya yaitu Cabdaka Nawawanek Siti. Jadi mana bangunan adalah 1190 Saka atau 1268. Lalu kalau di prasasti ada sebutan prasasti Mula Malurung, ya. Lalu prasasti kebun kopi yang dikatakan di Kediri itu, ya, tapi belum lengkap lah ditemukan itu. Nah itulah deh. Jadi kalau saya menerapkan ini adalah poin yang tentang kenapa sih Jawa Timur terutama Malang kok mereka tidak mengikuti satu aliran itu. Kalau kita condong pada satu, Malang tidak. Kenapa? Malang ini penduduk aslinya yang di bumi Malang itu tidak ada. Mereka dari pendatang semua. Sehingga saya kemarin, Nuwun Sewu, saya berkata pada teman-teman menasihati, jenengan kalau mau jadi calon apalah, calon dewan atau calon pemimpin, jenengan gak iso menguasai, mengerti karakter bumine, karakter masyarakat. Tidak bisa. Nah, contohnya kita bagi 4, ya gitu loh. Masyarakat sini juga gitu. Masyarakat Tenggeran, masyarakat Mataraman, Pendalungan, kan gitu, campuran. Nah inilah. Sama, jadi itulah. Jadi sinergisme. Begini, Ki. Di dalam literatur yang saya baca, ya, Candi Jago itu bercorak Buddha Tantrayana. Menurut jenengan bagaimana? Jadi memang Buddha itu ada beberapa aliran, sama dengan Hindu lah, saya katakan. Ada Buddha Hinayana, ada sebenarnya Mahayana itu perwakilan juga ada yang lebih menonjol adalah Tantrayana. Nah kalau di Candi Jago adalah Tantrayana, Buddha Tantrayana. Yang pertama adalah Buddha Tantrayana itu adalah selalu berpijak dari kiri ke kanan. Apa maksudnya? Jadi seperti relief, para jarinya. Kita berjalan karena mengelilingi candi atau ritual biasanya mengelilingi candi dalam upacara sraddha itu adalah mengirikan candi. Jadi tangan kita yang dari kiri ya. Kalau bahasanya wong Arema, sahabat saya itu adalah anti clockwise gitu ya. Jarum jam. Borobudur adalah pradaksina searah jarum jam kan. Nah, ini bedanya. Dari kita ini dari kiri. Lalu Tantrayana tadi yang saya katakan, Mahayana tadi yang katakan, itu adalah yang dikatakan semuanya itu ada 2. Tidak boleh yang satu di anti, yang satu saja. Semuanya ini yang jelek. Ini yang baik aja, tidak bisa. Anda, ya ini, tahu barang baik, pasti harus ada barang yang jelek. Karena perbandingan, nggak bisa Anda akan berbicara baik kalau tidak yang dari jelek. Itulah, makanya dari yang kiri dulu. Dari sesuatu. Makanya saya katakan jenengan bahwa saya kenapa kok saya mengejawantah tokoh kalau di bawah Semar itu. Kadang-kadang dia menangis kan. Tapi mulutnya tertawa. Dia melihat dulu barang-barang yang jelek, yang menyedihkan, tapi dia tersenyum karena punya optimis yang bagus. Ya. Itulah. Ya. Nanti itu kita akan ke sana gitu. Tapi kamu rupanya ya. Penasaran dengan itu ya tadi ya. Pelan-pelan dulu. Jadi benar ya. Jadi corak dari Candi Jago itu adalah Buddha Tantrayana. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa Kartanegara menciptakan itu bercorak Buddha Tantrayana? Apakah pertanyaan saya adalah apakah
karena agama yang dianut oleh Wisnuwardana itu adalah Buddha Tantrayana, atau agama administrasi pada saat Kartanagara menjabat sebagai Raja Tumapel itu adalah Buddha Tantrayana, atau ada alasan yang lebih pragmatis. Misalnya karena itu digunakan sebagai sesembahan untuk mengenang jasa-jasanya Wisnuwardana, sehingga diciptakanlah aliran itu. Karena bagaimanapun Buddha Tantrayana itu kan berisi banyak ajaran, berisi tentang mantra-mantra. Betul. Nah, itu bagaimana Ki penjelasannya? Ya. Jadi Wisnuwardana kalau pribadi, masyarakatnya mengetahui bahwa itu perwujudan dari Bathara Wisnu. Sastra kuno negara Kertagama menunjukkan bahwa Sang Bathara Wisnu. Beliau adalah Sri Jaya Wisnuwardana, atau sebutnya adalah ini adalah Seminingrat. Cuma para raton lah yang memanggil namanya Ronggowuni itu. Saya nggak pernah Ronggowuni, jadi Seminingrat. Panji Seminingrat. Lalu bergerak Sri Jaya Wisnuwardana. Beliau secara pribadi saya katakan. Jadi ini mengenai malah jenengan mengarah kepada saya. Profesi keluarga saya semuanya di dalam organisasi Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah. Tapi teman-teman saya budaya itu nggak tahu kalau saya itu Muhammadiyah, kan jenengan sing buka. Ya nanti. Iya, enggak, ini yang Oke. buka. Sama dengan Wisnuwardana. Oke. Pribadinya adalah dia Bathara Wisnu jelas Hindu. Oke. Tetapi di dalam masyarakat tidak menunjukkan dia sebagai Hindunya. Oh, Dia menunjukkan sebagai ada aliran dari Buddha, yang beberapa Buddha ya, macam Buddha. Ada aliran yang dikatakan kejawen atau religi yang spiritual dari leluhur. Jadi kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah itu kawiwitan ya. ya, Jadi pemula. ya. Nah, itu semua dilakukan, dikerjakan sehingga mereka itu bisa masuk ke dalam semua. Nah, disinilah mulai dikenalkan adalah di dalam suatu aliran yang disebut Tantrayana Bhairawa. Oh. Nah, jadi Apa saya itu? tambahi Bhairawa. Nah, akhirnya gitu, karena Wisnuwardana berhasil dengan Narasingamurtinya atau Mahesa Campaka, dua-duanya berhasil menyatukan sampai menaklukkan Bali. Sampai saya kemarin tahun berapa ya, saya literasi ke Singaraja. Kenapa itu namanya Singaraja kan di Buleleng. Saya juga pernah ke Sumatera, di Sumatera Barat Padang itu ya. Ada patung kok sama dengan patung yang ada di Candi Jago. Oke. Adityawarman itu. Jadi yang mengabdi di Candi Jago. Nah, ini putranya si Kertanegara ini nyontoh keberhasilan. Arek enom iku kudu ngono. Didelok, ojo karena saya tidak mencontoh kebaikan dari pendahulu. Oke. Semoga malangi nanti gitu. Jadi nyontoh lah, kita gentleman aja lah. Jadi jangan liane sing welek wae. Ya ayo yang bagus itu kita contoh. Ini Kertanegara itu. Mencontoh itu akhirnya mengembangkan dan mendetailkan sedalam-dalamnya tentang aliran, yaitu yang sebutkan saya Tantrayana Bhairawa. Bhairawa tadi saya katakan banyak mantra, banyak religi, banyak spiritual yang luar biasa ya. Contohnya saya katakan, Bhairawa itu adalah ibadahnya semua ibadah. Kalau di agama kita yang kanan, ya kita sholat, kita puasa, kita kalau punya biaya haji, kita zakat, ini wajib. Ini dikatakan ibadah. Tapi yang di kiri, kita mencuri, kita sorry ya Arema, kita nginum, kita medok, kita judi, ini dikatakan haram karena perlawanan. Kalau di Tantra Bhairawa tidak. Ini dikatakan Bhairawa tadi adalah ibadah kiri di aliran Tantra. Nah, kenapa? Anda bisa mengatakan seandainya minum minuman keras beralkohol, Anda mabuk. Kalau tidak pernah mencoba sama sekali lahir sampai tua, terus nuturi orang, tapi garu. Ngerti? Yang dimaksud mabuk itu apa? Dari minuman. Nah, inilah makanya kalau nggak pernah kan gitu. Oh, oke. Di Tantrayana Bhairawa itu dilakukan, tapi bukan untuk itu. Oh, Biar ibadah. Terus juga kebiasaan enggak, biar tahu. Oh, mengalami Inilah, mengalami. Oh, rugi saya merasakan mabuk gini karena dari minuman ini.
barulah bisa menginjak pada step yang dikatakan baik. Karena ini tadi yang jelek dihindari, pernah merasakan. Itulah bagusnya. Sehingga Kertanegara sangat betul-betul mendalami dalam aliran itu. Akhirnya dikembangkan pada masa Singasari itu dan terkenal lah. Sehingga berhasil menaklukkan seperti di Kalimantan Timur yang ada sekarang menjadi Kutai Kertanegara. Ada di Sumatera, ada di Bali, ada di semua. Sampai Madura pun pada waktu itu di atasnya Tumapel akhirnya menyatu juga. Ada di Lumajang juga, Lumajang kan? Lumajang. Ya. Itu semua adalah dari keberhasilan dari sesuatu yang dilakukan dalam diri pribadi, bukan ucape tok, sing lakune diterapkan di dalam kemasyarakatan, di dalam ketatanegaraan. Itulah keberhasilannya. Malang itu gitu. Oke. Iya. Oke, Ki. Misal kita kembali ke Candi Jago lagi. Ya. Saya jika melihat relief-relief yang ada di Candi Jago itu teksturnya, karakter teksturnya itu sangat terang gitu loh. Iya. Menonjol keluar gitu loh. Sedangkan secara ban itu kan berasal dari batu andesit. Batu andesit. Teknologi untuk menciptakan relief-relief itu kira-kira bagaimana, Ki? Ya. Jadi relief terutama Malang, terutama Candi Jago, dan saya katakan Jawa Timur dengan Jawa Tengah memang beda. Jadi kalau Jawa Tengah seperti Borobudur dan lain-lain adalah seperti Prambanan, itu adalah natural ya. Jadi tokoh yang digambarkan itulah. Si Buddha ditokohkan di Borobudur ya itulah. Tetapi kalau di Jawa Timur, terutama di Candi Jago yang banyak reliefnya, saya terangkan tadi, itu dipahatkan secara simbolis berbentuk wayang pertel atau wayang kulit lah. Mulai pengenalan. Jadi 2 dimensi. Ya, benar, 2 dimensi. Nah gitu. Jadi tokoh-tokohnya seperti wayang kulit yang jenengan lihat itu. Ya. Nah, lalu Anda juga merasa inilah. Harusnya kita cari memang ini yang tidak pernah tertulis di dalam Google atau apapun, bahwa yang Anda pertanyakan. Kalau bagi teman-teman saya gitu. Itu pertanyaan yang sulit. Tapi kalau bagi si Suryo, karena itu sudah dipelajari, jadi saya bisa menjawab. Sehingga terangsang untuk segera menjawab. Karena dibuat dari batu andesit. Bagaimana sih cara pemahatannya kok begitu bisa sama dan lain-lainnya. Yang dikatakan batu andesit adalah memang batu gunung atau padas yang sudah membeku. Itu batu andesit. Kalau teras batu putih. Kualam itu batu yang di sungai yang atos. Nah pada waktu pemahatannya, jadi candi dibangun itu belum ada pahatan. Tingkatan 1 diuruk tanah, bangun tingkatan kedua supaya tingkatan 1 tidak rusak, ditutup lagi tanah, ketika 3 ditutup tanah. Seperti gunung, baru membersihkan tanahnya ini sambil memahat relief. Karena tidak sekeras yang seperti jenengan lihat ini, dulu sih merupakan padas, itu pahatannya lunak. Gitu loh. Jadi itulah dipahat. Lalu kok sama bentuknya? Memang ada yang sepertinya dia membuat sebagai masternya dulu dicetak. Jadi pahatannya itu untuk ngeblatnya biar sama. Ya, nuwun sewu. Bahwa saya sampai desep detail. Kenapa sih kok tahu gitu? Antara satu relief di partayatnya itu ada tahapan 3 tatanan atau tumpuan batu, ada 3. Batu 1 garis, batu 2, batu 3, berarti ada 3 tumpuan. Kalau ini tidak pakai semacam yang saya katakan, itu akan mengte. Gimana lehernya nanti ketemu leher apa isopas. Nah ini. Berarti itu memang waktu itu belum ya? Batu andesit itu memang tidak. Belum. Jadi jenengan kalau lihat nanti ke Candi Jago, lihat di bagian bawah jenengan ke tangga yang bagian batu candi atau sendiri ya. Itu kan kelihatan mesaki-mesaki padas. Lalu Candi Jago memang tidak boleh. Sekarang sangat ketat sekali, dilarang kalau kita memakai logam untuk membersihkan lumut. Kenapa? Itu batunya sudah kikis. Kalau itu yang keras itu sudah terkelopak, tinggal padas sih habis relief itu. Iya. Nah, sampai di situ. Jadi karena apa?
Candi Jago adalah dibuat abad ke-12 ke-13 ya, saya katakan gitu. 1268 gitu. Nah, otomatis batu andesit yang keras itu sudah hampir dipakai habis di candi-candi yang pada masanya Kediri dan belumnya. Sehingga, saya katakan gitu, sehingga pada masa Candi Jago, batunya kualitasnya tidak sekeras yang candi-candi dulu. Lalu tambah turun lagi, gitu, zamannya Majapahit sudah tidak memakai batu andesit karena bata, dia ya? pakai bata. Dia menciptakan bagaimana mencetak bata batu merah segede batu andesit. Itu problemnya. Gitu, jadi itu. Oke. Menarik Ki. Nanti kita sambung lagi. Iya, iya. Kita sekarang istirahat dulu. Ya, minum kopi dulu ya. Feel free.